Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Marcel SGO MGO selaku dosen pengampu mata kuliah pengenalan komputer. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat yang diberikan kepada kita masih diberikan kekuatan, kesehatan serta umur yang panjang. Dan jangan lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya, karena berkat beliau yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deko Basmala. Saya berasal dari Prodi Matematika Pendidik semester 1 dengan NIM 25376 MAT 0146. Di sini saya akan membahas tentang desain grafis. Semoga apa yang saya bahas dapat bermanfaat bagi orang banyak dan dapat membantu orang lain. Oke, karena tema yang saya ambil adalah desain grafis, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih desain grafis itu. Desain grafis adalah bentuk komunikasi visual yang menggunakan elemen-elemen seperti gambar, ilustrasi, tipografi, warna, dan tata letak untuk menyampaikan pesan atau informasi secara efektif kepada audiens. Aktivitas ini menggabungkan seni dan ilmu komunikasi guna menciptakan tampilan visual yang menarik dan mudah dipahami. Namun, terdapat beberapa para ahli yang mendefinisikan desain grafis menurut mereka sendiri. Seperti para ahli yang pertama, Adi Kusrianto, yang mendefinisikan desain grafis merupakan komunikasi visual yang menggabungkan teks atau gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan. Kemudian, para ahli yang kedua, M. Suyanto, yang mendefinisikan desain grafis sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Jadi, di era digital seperti sekarang ini, desain grafis sangat krusial karena digunakan di berbagai media, mulai dari media cetak hingga platform digital seperti situs web dan media sosial yang merupakan sarana komunikasi utama. Oleh karena itu, memahami desain grafis di era sekarang ini sangatlah penting karena dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi, memperkuat citra merek, serta memenuhi kebutuhan komunikasi visual. Oke. Setelah kita mengetahui pengertian dari desain grafis, kita juga harus mengetahui jenis-jenis desain grafis. Karena setiap jenis-jenis desain grafis memiliki manfaat dan tujuan yang berbeda-beda, tergantung apa yang dibutuhkan oleh pengguna desain grafis. Di sini saya akan membahas 10 macam jenis-jenis desain grafis. Untuk jenis yang pertama, desain identitas perusahaan. Desain identitas perusahaan adalah proses menciptakan elemen visual yang merepresentasikan identitas merek suatu perusahaan. Yang kedua, desain iklan. Desain iklan adalah proses pembuatan materi promosi yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau layanan kepada audiens. Kemudian yang ketiga, desain tipografi. Desain tipografi adalah proses pengaturan dan penggunaan huruf-huruf dalam desain grafis untuk menciptakan efek visual yang menarik dan mudah dibaca. Yang keempat, desain ilustrasi. Desain ilustrasi adalah proses pembuatan gambar-gambar atau ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan suatu konsep. Kemudian yang kelima, desain web. Desain web adalah proses menciptakan tampilan visual dan pengalaman pengguna yang optimal dalam sebuah situs web. Kemudian keenam, desain motion graph, mengacu pada penggunaan elemen-elemen desain grafis yang bergerak atau beranimasi. Kemudian yang ketujuh, desain paket. Desain paket
merujuk pada proses menciptakan kemasan yang menarik dan fungsional untuk produk. Kemudian yang ke-8, desain gerak. Desain gerak atau motion melibatkan pengguna animasi dan efek visual dalam konten digital. Kemudian yang ke-9, desain pameran. Desain pameran atau mencakup proses menciptakan tampilan visual yang menarik dan informatif dalam acara pameran peragaan atau pameran dagang. Kemudian yang ke-10, desain multimedia. Desain multimedia melibatkan penggabungan elemen-elemen desain grafis, audio, video, dan interaktif dalam satu karya. Oke, setelah kita mempelajari atau mengetahui pengertian dari desain grafis, jenis-jenis desain grafis, di sini kita akan membahas tentang manfaat desain grafis. Desain grafis memiliki berbagai macam manfaat tergantung penggunanya. Di sini saya akan memberitahukan 6 manfaat desain grafis. Yang pertama, menyampaikan pesan dengan efektif. Elemen seperti warna, tipografi, dan gambar digunakan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks agar jelas dan cepat dimengerti sehingga lebih efektif. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya tarik visual. Desain grafis membantu menarik perhatian melalui visual yang estetis dan kreatif. Yang ketiga, membangun identitas merek. Desain grafis sangat penting dalam menciptakan dan memperkuat identitas visual merek seperti logo dan kemasan produk. Kemudian yang keempat, mempermudah penyampaian informasi. Desain grafis memudahkan penyajian informasi melalui tata letak, infografis, dan informasi sehingga informasi menjadi lebih mudah diakses, menarik, dan tidak membosankan. Kemudian yang kelima, mengunggah emosi. Desain grafis dapat mempengaruhi emosi audiens melalui kombinasi warna dari elemen visual sehingga mampu menciptakan perasaan tertentu. Yang keenam atau yang terakhir, fungsi media informasi dan promosi. Desain grafis digunakan sebagai media untuk menyebarkan informasi dan mempromosikan produk atau jasa melalui digital, seperti iklan, poster, dan banner. Oke, mungkin itu saja macam-macam manfaat dari desain grafis. Sekarang kita akan membahas tentang elemen-elemen yang ada pada desain grafis. Untuk elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada pada desain grafis. Untuk unsur yang pertama ialah unsur garis. Garis adalah unsur dasar yang menghubungkan satu titik dengan titik lain. Garis berfungsi memberi arah, membangun tekstur, dan menegakkan objek dalam desain. Yang kedua, bidang. Bidang adalah elemen dua dimensi yang menjadi bentuk-bentuk geometris seperti persegi, lingkaran, dan lain-lain. Yang ketiga, tekstur adalah tampilan permukaan yang dapat terlihat atau terasa seperti halus, kasar, berkerut, atau berumbai. Yang keempat, ruang. Ruang adalah jarak antara elemen-elemen dalam desain yang dapat menciptakan keseimbangan dan kejelasan. Kemudian yang kelima, ukuran. Ukuran adalah dimensi fisik elemen dalam desain yang mempengaruhi fokus dan hierarki visual. Yang keenam, warna. Warna merupakan unsur penting yang dapat menarik perhatian dan memengaruhi emosi serta persepsi audiens. Kombinasi warna yang tepat dapat memperkuat pesan dan estetika desain. Kemudian yang terakhir, gelap terang value. Value menunjukkan tingkat kecerahan atau kegelapan warna sehingga dapat membedakan antara objek yang lain dan yang lainnya. Oke, mungkin itu beberapa unsur-unsur yang ada pada desain grafis. Oke, setelah kita mempelajari unsur-unsur yang ada pada desain grafis,
Sekarang kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip desain grafis. Prinsip pertama, kesatuan. Prinsip pertama adalah kesatuan yang memiliki arti sebagai salah satu prinsip dasar desain grafis yang sangat penting. Prinsip yang kedua, prinsip keseimbangan. Keseimbangan secara visual diartikan sebagai suatu kondisi yang sama, baik itu secara horizontal maupun vertikal, dan maksud keseimbangan antara simetris dan asimetris. Kemudian yang ketiga, proporsi. Desain juga harus memenuhi prinsip proporsi, yakni perbandingan ukuran yang digunakan untuk membantu membandingkan panjang dan lebar antara gambar dan bidang gambarnya. Kemudian yang keempat, irama. Selanjutnya adalah prinsip irama yang menjadi sebuah pola pengulangan terus-menerus secara teratur yang dibuat dari adanya unsur-unsur yang berbeda. Yang kelima, kontraks. Kontraks tak kalah penting. Terdapat hal untuk menghindari elemen desain dalam satu halaman yang terlihat sama atau serupa yang disebut dengan kontraks. Kemudian yang keenam, harmoni. Selanjutnya ada prinsip harmoni atau keserasian yang memiliki fungsi agar sebelah kiri dan kanan serasi atau atas bawah serasi. Kemudian yang ketujuh, penekanan. Desain perlu memiliki prinsip penekanan yang berarti suatu hal yang menjadi fokus atau yang mendapatkan perhatian pertama. Kemudian itu saja prinsip-prinsip yang ada pada desain grafis menurut saya. Kemudian kita masuk pada F, program pengolahan grafis. Program pengolahan grafis adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat atau mengedit, memanipulasi gambar, dan populer sering digunakan oleh profesional meliputi 1. Adobe Photoshop. Digunakan untuk mengedit foto dan gambar raster serta membuat desain grafis seperti logo, poster, dan banner. Kemudian yang kedua, Corel Draw. Program berbasis vektor yang ideal untuk membuat desain grafis seperti logo, poster, dan banner tanpa kehilangan kualitas saat diperbesar. Kemudian yang ketiga, Adobe Illustrator. Editor grafis vektor yang sedang digunakan sebagai alternatif Corel Draw dengan fitur lengkap untuk desain visual. Kemudian yang keempat, aplikasi pengolah grafis online seperti Canva, Pixar, Graphic Designer, dan Vector yang praktis digunakan tanpa perlu instalasi. Oke, mungkin itu saja beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan desain grafis atau pengeditan foto dan yang lainnya.